Baik pemirsa Banjarmasin Post, jadi saat ini kita sedang berada di kolam biovlog milik Waji ya, milik Pak Waji. Dia adalah pengusaha budidaya pembesaran ikan yang menggunakan sistem biovlog yang ada di Kabupaten Balangan. Dan saat ini Pak Waji sedang memberi makan ikan, di jamnya memberi makan ikan Pak ya. Oke. Jam 9 kalau lebih. Nah, jadi jam berapa biasanya beri makannya? Jam 9. Jam 9 ya. Jadi ikannya ini dia harus sesuai dengan jamnya ya. Kan kalau misalnya dari kecilnya tuh kita kasih makannya 3 kali sehari. Misalnya jam 9, kalau saya kan jam 9, habis itu jam 1, habis itu jam 5 sore. Oke. Jadi 3 kali sehari. Nah, kita bisa lihat ini di belakang kolam biovlognya. Pak Waji sejak kapan nih mulai usaha kolam biovlog ini? Kolam biovlog ini dari tahun 2021 bulan April. Kalau sebelumnya saya pernah juga punya kolam, cuman bukan sistem biovlog, masih menggunakan filterasi. Filter kan kalaunya kenapa jadi pindah ke biovlog ini ada ya susah senangnya nanti kita bandingkan sebenarnya gitu. Ini termasuk hobi atau memang karena melihat ada peluang usaha nih Pak? Kalaunya ikan ini kan hobi ya gitu nah, terutama tuh dari hobi. Sering pelihara koi di rumah itu, ada pelihara koi. Jadi melihat juga peluang usaha dari Balangan ini kan kalaunya menggunakan sistem biovlog ini jarang ada gitu. Jadi coba-coba sambil nekat ya gitu. Iya. Apa aja ikan yang ada di sini Pak? Kalau ini ada 3 jenis ikan bang. Yang pertama ikan nila, ada yang kedua ikan pepuyuh, dan yang ketiga ikan mas. Gimana untuk konsep perawatannya? Apakah masing-masing ikan itu berbeda atau sama aja? Kalau perawatannya sama aja bang. Yang intinya itu dari kualitas air yang ada di kolam. Kalaunya airnya bagus, pH-nya bagus, itu otomatis ikannya juga perkembangannya baik kayak gitu. Kalau yang pernah kita alami itu ya kejadian mati lampu aja, mati lampu yang tidak diketahui gitu nah. Soalnya kalau ikan sistem biovlog ini kalau sudah mati lampu, misalnya nila 1 jam saja bisa KO kayak gitu nah. Soalnya kan dia amoniaknya itu terendap di bawah kolam gitu. Tidak ada oksigen yang masuk Iya, gitu tidak ya. ada oksigen yang mengaduk ke air. Nah ini masih ini ya, oksigen yang ini ya. Ya. Tuh bisa kelihatan kan, jadi oksigennya berarti selalu siaga nih di kolam ya. Harus selalu siaga. Dan kalau misalnya mati lampu itu harus jadi perhatian banget. Tapi kebetulan ini warna airnya agak hijau ya. Iya benar. Gimana tuh Pak? Kenapa tuh Pak? Ini karena yang pertama terpapar langsung sinar matahari. Kemudian karena plankton yang sejenis alga gitu nah, cepat bertumbuh daripada vlognya. Kelihatan. Dan banyak buihnya ya. Nah ini kan beda, warna ini agak sedikit coklat kayak gitu nah. Oh iya. Si airnya. Kalau kondisi air lebih bagus yang coklat. Yang coklat seperti ini ya. Ini tadi di sini ikan apa? Ini kan pepuyuh. Papuyuh. Nggak kelihatan dia. Nggak kelihatan kan? Kalau dikasih makan nggak kelihatan. Oke, kita lihat lagi. Yang ini tadi ikan mas, yang sebelahnya ikan nila, pojok sana ada papuyuh. Soalnya kita memberi makan ikan ini bukan sekedar memberi makan kayak gitu. Harus melihat kayak apa sih ikannya tuh makan, apakah ada perbedaan atau ada sedikit. Misalnya kan kalau dari kualitas airnya kurang bagus, kelihatan cara makannya tuh kurang agresif kayak gitu. Jadi kalau misalnya ikannya stres itu kelihatan ya? Kelihatan. Kalau misalnya ada problem di air pun kelihatan. Ketahuan Ya, dari ikan tadi? ketahuan dari kondisi ikannya, ya makannya tuh
kurang agresif, kurang banyak kayak gitu. Soalnya kalau kita memberi makan ikan, misalnya kelebihan pakan, tapi ikannya tidak memakan pakan, itu bisa malah berakibat fatal dari bagi air kolam. Oh, malah airnya yang nggak bagus juga ya. Iya. Oke. Pak, mungkin kendalanya untuk usaha ini apa nih, Pak? Kalau kendala sih ya apa ya? Kalau di Balangan ini kan ya apa, mungkin harga dari harga pakan kayak gitu. Oke. Gitu aja, Bang. Kalau untuk penjualan ikannya sudah mulai Kalau ramai? penjualan ikannya kita sudah ada yang ambil. Kalau misalnya ikannya sudah masuk 1 kilo isi 6 itu sudah ada yang ambil. Jadi Berarti kada perlu lagi ke pasar atau sudah ada kemana. langganan ya. Sudah ada. Oke. Pak Waji, ini mungkin tips dan trik seperti apa nih Pak, agar orang-orang bisa memulai usaha seperti ini? Apa sih yang pertama harus dilakukan gitu Pak? Kalau yang pertama sih kita harus tahu dulu apa ikan nih kehidupannya seperti apa sih kayak gitu. Nah harus istilahnya kalau saya ini kan hobi kayak gitu. Nah jadi sudah tahu apa ikan nih seperti apa kayak gitu. Nah jadi bukan sekedar kita kasih makan itu besar, itu bukan. Jadi soalnya kalau saya ini kan apa sambil memberi makan ikan tuh ada kebahagiaan kayak gitu. Benar. Gitu Bang. Oke. Kalau ikannya nih misalnya sudah siap panen, itu kan apa namanya nih banyak aja Bang yang misalnya kendala juga. Kalau Misalnya siap panen ya, tadi ya. terutama tuh kayak pengalaman ulun kan pernah itu ikannya siap panen. Tapi itu kan ulun kan apa tinggalnya nih bukan di tempat sini. Iya, maksudnya jauh ya. rumahnya jauh gitu. Tapi itu di sini nih tempat penjaganya masih nggak ada. Habis itu mati lampu gitu lah sekitar berapa jam ya, dari jam 2 sampai jam 4 kata tetangga gitu lah. Jadi saya bingung pas pertama masuk kolam nih kan banyak yang ngembang gitu, nah di atasnya mati dia. Ya, itu kan kendalanya. Harus siaga itu Bang. Berarti kemungkinan kerugian itu tetap ada Pak ya? Kalau kemungkinan kerugian tetap ada. Tapi lebih kecil ya? Iya, tapi lebih kecil Bang. Oke. Untuk modal usahanya satu kolam berapa Pak? Kalau ini satu kolam kalau sudah sama ininya, sama mesinnya ya sekitar 3.500.000 sudah dapat. Itu udah sama bibit? Belum. Kalau bibit belum. Itu masih peralatannya aja. Peralatannya ya. Jadi kita tinggal ngisi air, habis itu tinggal beli bibit. Oke. Ini tadi udah diumpanin semua Pak? Sudah. Ini jam 9 ya, udah jam makannya. Makanya kurang makan. Nah, tadi kalau nggak salah juga ada memperhatikan tingkat ketinggian air Pak ya? Oh iya. Nah itu seperti apa tuh Pak? Kalau ketinggian air ini 80 cm Bang. 80 itu 80 cm. tersisa ya? Atau dari bawah? Dari bawah. Kalau mungkin kan ada bertanya-tanya kayak apa nih kalau misalnya hujan apakah? Iya benar. Di sini kan sudah ada pipa pembuangan ya. Jadi kalau misalnya hujan ini Pak ya, ya pipa itu. pembuangannya. Kalau misalnya hujan lebat kan airnya nggak penuh. Otomatis ya. Penuh. Oke. Tadi ada pengurasan juga katanya yang 20% itu seperti apa tuh Pak? Kalau itu kita melihat dari kondisi ikannya. Kalau misalnya ada yang misalnya kurang nafsu makan atau terlalu banyak flop, itu bisa dikuras 2% dari banyaknya air gitu. Baru ditambah air baru lagi. Oke. Nah, untuk panen biasanya seperti apa untuk menangkapnya? Kalau panen kita misalnya satu kolam ini panen ya, airnya tuh dipindahkan dulu ke kolam itu. Kolam sementara ya? Iya, kolam penampungan. Nah itu kolam penampungannya sementara. Jadi kalau sudah kering ya tinggal diserok. Airnya dipindahkan ke sana? Iya, air dipindahkan ke sana. Tapi airnya tidak dibuang. Oh, dikembalikan lagi? Iya, habis dipindah kan ikannya sudah diambil semua. Habis itu masukkan lagi air yang tadi ke dalam sini. Itu bisa langsung dimasukkan bibit baru lagi.
Oke. Tapi kalau kita ragu-ragu akan banyaknya akan tingginya vlog itu kan, kalau bibit baru tuh bisa kurang tahan gitu. Jadi bisa kita kasih air yang sudah pernah dipakai ini 50%, air baru 50% bisa. Nah, kalau waktu pertama kali berarti kan harus air baru tuh. Nah, itu seperti apa bikin yang vlognya? Itu ada treatment pembuatan vlog. Oh, jadi airnya ini dikasih obat gitu ya, juga ya? Pertama kan kalau ulun kan ini pakai air leding. Air Leding. TDAM maksudnya. TDAM ya. Jadi tidak perlu lagi memasukkan kaporit gitu. Ya ada tahapan-tahapan pembuatan vlog.